Shalom teman-teman Made Coy, apa kabar? Wah senang sekali ya hari ini hari Minggu kita bisa ketemu lagi lewat YouTube hari ini dengan Cik Kalista. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau memuji Tuhan bersama-sama, bersyukurlah. Boleh tepuk tangan ya teman-teman? Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah melindungi kami selama kami berada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui percakapan Cik Kalista dan juga narasumbernya. Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang berkati, Roh Kudus yang sertai kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini agak berbeda nih, karena hari ini acaranya kita mau talk show bareng-bareng sama salah satu temannya Cik Kalista. Teman-teman masih udah inget sih, udah sering lihat juga. Terus sekitar 1 tahun yang lalu ya, waktu awal-awal pandemi sering kolaps nih Cik Kalista. Nah 1 tahun kemudian ternyata masih pandemi, Cik Kalista akan kolaps lagi sama Ko Riki. Yeay. Halo teman-teman Made Coy. Halo Ko Riki, apa kabar? Halo. Ya baik lah. 1 tahun ya? Iya 1 ya kan, tahun, bener kan? Bener. Kita tahun lalu kolapsnya di rumah masing-masing. Iya betul. Ingat nggak? Ingat, sampai Cik ini rekaman yang ini ya gitu. Terus apa? Edit video. Iya Cik betul. kirimin video yang ini tentang ini. Iya ya, nggak terasa ya Cik 1 tahun Udah kita 1 tahun. sekolah minggu dari rumah ya. Iya. Ya. Oke, silakan duduk Ko Riki. Oke. Yuk. Kita mau tanya bareng-bareng sama Ko Riki nih. Tanya apa nih? Aduh ini. Aduh. Bikin santai penasaran aja nih ya. Iya. Kita mau bareng-bareng
pengen tahu sih, kan ini kan Cik Kalista juga masih jadi anak ya kan. Koriki statusnya juga masih anak ya kan, masih tinggal di rumah orang tua. Nah kita tuh mau bahas nih Koriki. Anak-anak di rumah ini kan juga masih di rumah ya kan, setiap hari sama orang tua ya kan, setiap hari masih belum bisa cari uang sendiri ya kan, Ya, betul. karena masih bergantung sama orang tua. Nah, pernah nggak Koriki? Pertanyaan yang pertama nih, marah, kesel sama orang tua? Pernah dong, karena aku juga manusia gitu ya. Nggak berarti kayak nggak pernah marah gitu kan. Kayaknya semua orang pernah marah deh gitu. Pernah ya, kesel. Iya betul. Terus nggak cocok sama apa itu namanya, sama orang tua gitu ya. Iya. Ada beda pendapat gitu, pernah ya? Pernah, Pasti pernah. Saya pun juga pernah. Oh iya iya, kan? iya. Terus pertanyaan yang kedua nih. Seberapa lama kalau Koriki marah? Tergantung ya, kalau masalahnya sepele itu ya bisa bentar gitu. Tapi kalau masalahnya lama, masalahnya besar gitu, wah itu bisa lama gitu. Masalah sepele itu contohnya kayak apa tuh? Masalah sepele itu contohnya kayak apa ya? Misalnya ini sebenarnya sepele bagiku, tapi terulang-ulang jadinya lama marahnya gitu. Misal kerapian gitu ya. Jadi ada keset karpet di kamar mandi itu, terus kayak kurang simetris dikit gitu, jadi kegeser kaki gitu. Itu langsung disuruh benerin sama mamaku gitu. Wow. Jadi aku kayak ngerasa apa sih ini nggak penting gitu. Wow. Iya. Oke. Iya sih sepele sih menurut Sepele saya ya. ya, tapi bagi orang tua beda ya Iya, betul. pandangannya ya kan. Iya. Kalau yang besar, kira-kira Kalau yang apa tuh? besar belajar sih gitu. Itu dari dulu tiap KTP aku curhatnya aku males belajar Cinok. Siapa tuh gitu. yang di rumah ya kan, yang nggak sependapat sama orang tua. Iya. Ya kan orang tua mintanya ayo belajar, tapi males. Iya. penyakit MALAS itu ya, Iya, yang betul susah sih. banget ya kan, yang Susah. bikin kita kesel, kita marah sama orang tua. Nah, satu prinsip nih Koriki, Apa tuh? yang aku pegang juga ya kan, sebisa mungkin kalau marah itu nggak melukai hati Tuhan. Ya. Gimana caranya ya kan? Caranya ya kita menahan emosi kita ya kan, kita mengontrol segala keluapan itu ya kan. Kalau misalnya marah ndak langsung ngomel, nah, tapi diem dulu, Oke. redain dulu amarahnya ya kan. Benar, Koriki. benar. Soalnya ya capek juga Iya. kalau misalnya belum apa-apa udah kesel dulu di pikiran, di hati jengkel, tambah ngomel lagi, tenaganya capek loh, ya Iya, kan? benar ya. Nah, coba yuk teman-teman buka dari Yakobus 1 ayat 19. Yuk, kita baca bareng-bareng ya. Yakobus 1 ayat 19. Hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah. Gitu. Oh iya. Nah. Lambat untuk marah ya, Ci? Iya, yang apa di terjemahan sehari-hari itu dikatakan saudara-saudara yang saya kasihi. Ini penting, dikasih tahu, ini penting ya kan. Hendaklah setiap kita selalu lebih suka mendengar daripada berbicara. Dan tidak boleh cepat marah. Nah, ketika emosi menggebu-gebu dalam diri kita, hati kecil hanya dapat berdoa agar Tuhan juga menolong dalam setiap kemarahan. Jangan sampai amarah kita terhadap orang tua jadi dosa. Ya. Gitu. Oke, Ci. Nah, pertanyaan berikutnya nih Koriki. Nah, kan kita udah tahu ya kebenaran firman Tuhannya ya, untuk lamban, untuk marah ya kan. Nah, mudah nggak sih sebenarnya
kalau kita meredam emosi, meredam amarah, terus habis itu kan mau enggak mau kita harus merendahkan diri kita dan juga ujung-ujungnya mengampuni. Ya. Setuju enggak sih? Ujung-ujungnya mengampuni. Wah, itu. Ya, kalau setuju nggak setuju sih setuju ya. Gitu. Harus setuju ya kayaknya Iya. ya. Terus bagaimana tuh caranya Koriki rekonsiliasi? Rekonsiliasi itu berdamai ya Ya. kan sama orang tua, caranya mengampuni gitu. Caranya aku tuh sempat nyoba doa gitu, jadi kayak curhatin apa yang aku rasa kesel, aku rasa nggak bisa omongin ke orang tua aku secara langsung ke Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tuh konseling. Jadi konseling tuh apa teman-teman? Konseling tuh kayak kita ngobrol gitu ya sama seorang konselor, nanti konselornya tanya gitu apa yang kamu rasakan, terus kenapa kamu bisa mikir kayak gitu, kamu sempat coba ngomongin nggak kayak gitu. Jadi ditanya-tanya kayak gitu sih, dan itu salah satu cara untuk memulihkan diri begitu. Ada lagi tipsnya? Ada lagi, tadi hampir lupa ya. Boleh di-sharingkan ke teman-teman nih tipsnya. Iya, caranya adalah ngomong, tapi ngomongnya juga kayak ayat yang dibacain Cikalesta tadi, untuk tidak cepat-cepat marah gitu, tapi juga mengendalikan emosi. Coba dengar dari perspektif dari sudut pandang orang tua. Orang tua tuh maunya gimana begitu. Aku udah coba sih beberapa kali, dan bukan berarti ketika teman-teman mungkin yang mendengarkan di sini ada yang juga ada kepahitan, tidak bisa mengampuni, bukan berarti sekali ngobrol langsung bisa mengampuni ya gitu. Karena itu kan bertahap, proses itu udah ketumpuk bertahun-tahun begitu. Ya, setuju Koriki. Karena kalau kita ngobrolnya pas kondisinya marah, ya Iya. kan? Nggak gatuk tuh, ya kan? Kitanya marah-marah meluap, orang tua juga nggak terima tuh kita marah-marah ya kan. Nah, sama-sama marah-marah tuh ya kan. Iya. Bukannya kata-kata positif, tapi negatif yang malah ujung-ujungnya saling menyakiti ya Betul. kan. Ujung-ujungnya nanti sakit hati. Iya sih. Gitu kan. Iya. Iya. Oke. Thank you Koriki tipsnya ya kan. Jadi tadi ada doa, konseling dan juga terbuka. Iya. Mau ngobrol Betul. sama orang tua. Oh, nice ya kan. Nah, aku yakin semua dari anak-anak dan teman-teman Madu Coy di sini pernah banget mengalami apa yang namanya terluka. Baik lewat perkataan, baik lewat tingkah laku dari orang tua, ya kan? Nggak ada orang tua yang sempurna, tapi kita punya pengalaman masing-masing. Tapi kita itu dituntut untuk mengampuni, ya kan? Sesungguhnya Tuhan cuma minta kita untuk meneruskan kepada orang tua kita apa yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita di atas kayu salib. Di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk dilukai oleh ciptaannya. Sekarang dengan mengampuni yang telah bersalah kepada kita, khususnya orang tua kita, itu adalah contoh yang Tuhan telah berikan pada kita. Nah, anugerah pengampunan itu apakah kita mau melakukannya juga untuk orang tua kita? Nah, kita cuma diminta untuk berpaling dari sakit hati kita, dari kekerasan hati kita untuk mengikuti Tuhan dalam kasih dan kebenarannya, untuk mengampuni orang tua kita. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita mau menyanyikan lagu Mengampuni. Kita belajar lagu ini dan kita renungkan setiap liriknya. Yuk, kita nyanyikan bareng Koriki. Yuk.
hatiku telah disakiti. Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu yang menyambut kami setiap pagi, yang hadir di peristiwa penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Mungkin beberapa dari kami tidak mendapat orang tua yang ideal, mungkin kami merasa tidak dikasihi, atau beberapa dari kami kepahitan, tapi biarlah kami mengingat kasih Tuhan. Kami masih bisa hidup sampai saat ini, kami masih punya teman, kami masih bisa ikut sekolah minggu, Madecoy, semua karena kasih Tuhan. Tuhan, kami tahu ini bukan sekali jadi, ini mungkin kedepannya tidak gampang, tapi biarlah Tuhan sendiri yang mampukan kami untuk perlahan mengampuni mungkin kalau ada yang kepahitan dengan orang tua kami masing-masing. Berikan kami hati yang mau mengampuni itu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di Zoom ya teman-teman. Sampai ketemu juga minggu depan di Sekolah Minggu Madecoy. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah. Bye-bye.